sebenarnya boneka Annabelle itu kejadian aslinya itu adalah seorang ibu membelikan kayak kado lah buat anaknya. Nah setelah itu kejadian aneh mulai berasa nih War di apartemennya Donna dan Angie ini. Mulai dari barang berpindah tempat, mulai ada suara-suara aneh gitu. Sampai akhirnya mereka ngerasain kayak bentar-bentar, nih kok boneka kan kemarin kita taruh di atas meja, kok ada di atas kasur. Percaya atau enggak, pada saat boneka itu mulai dibawa ke daerah tersebut, mulai dibuka, mulai dipamerkan, tiba-tiba tempat itu, gedung tersebut itu kebakar War. Halo guys, berjumpa lagi bersama gua Juan dan gua Anwar di podcast kita Another Podcast. Takut. Oke. Gimana nih Bang? Apa pembahasan kita hari ini Bang? Oke, kan kemarin kita udah bahas beberapa konteks nih War. Ya udah banyak lah. Belum banyak sih. Lumayan lah ya. Lumayan. Mulai dari apa War kita kemarin tuh? Alien 51, Area 51. Area 51. Terus time travel yang kita masih harus banyak belajar. Ya. Karena terobsesi dari film sore kita jadi masih pengen tersore-sore ya tahu. Pak. Terus dari gitu satu lagi itu bendera kebangsaan. Bendera bajak laut dipermasalahkan. Nah sekarang di kesempatan hari ini gue mau ngobrolin sama lu tentang temanya film horor sih War. Film horor? Tentang film horor. Takut. Kejam. Nah film horornya ini didasari dari sebuah universe, yaitu mungkin kalian udah tahu juga lah ya film-filmnya Conjuring Universe ya. Kan ada banyak tuh. Oh, kita ngebahas Conjuring Universe. Iya, tapi lebih spesifiknya kita akan bahas tentang boneka Annabelle. Boneka Annabelle. Kenapa gue kepikirannya boneka Annabelle War? Karena menurut gue boneka Annabelle adalah salah satu misteri yang sampai sekarang agak unik dan aneh menurut gue. Iya. Tapi kayak dari Conjuring itu Annabelle nyisa banget gak sih? Iya. Kayak dia pokoknya itu boneka serem. Iya, pokoknya. jadi karakter dia tuh cukup kuat tuh. Iya, meskipun kan si hantu-hantunya sebenarnya dia bukan jadi main hantunya. Betul. Kan. Cuman ada. Bonekanya jadi kayak ngasih vibes-nya creepy gitu iya, ya Bang. Iya betul. Kan lu tahu kan boneka yang ada di film ya? Iya, tahu gua. Boneka kayu dengan ekspresi kosong, menyeramkan gitu. Belok. Yang kalau nengok gini. Halo. Gitu, terus udah gitu mukanya serem padahal ekspresinya ya datar gitu Iya. aja gitu. Nah, lu tahu gak sih kalau sebenarnya boneka Annabelle itu versi aslinya ada, tapi bukan itu. Oh iya? Iya. Jadi kayak gimana versi aslinya Bang? boneka aslinya tuh nggak serem War. Oh iya? Kalau orang nggak kasih tahu itu boneka bertuah atau berhantu atau terkutuk gitu ya, bakal kelihatan kayak boneka biasa aja. Boneka biasa aja yang mungkin cenderung kita akan abaikan aja di jalan gitu, karena nggak seserem itu. Gemoy gitu ya. Gemoy tapi menurut gue juga nggak lucu-lucu banget. Kayak presiden sih. kita. Kamu omon-omon kamu. Oh iya maaf. Omon-omon. Jadi kalau menurut gue nggak seserem itu si boneka aslinya. Yang sekarang harusnya disimpan di Museum Ed and Lorraine di Connecticut. Jadi occult. Emang di kayak disegel gitu Pak? Disegel dengan kotak khusus yang ada tulisannya positively do not open. Nah lu udah nonton filmnya kan War? Iya, gua dulu pas kecil, gak terlalu kecil, tapi kecil. Nah, gua nonton. Gua pernah nonton itu, ya biasalah nontonnya Happy Tree Friends. Happy Tree Friends itu teman-teman di atas pohon. Aku tahu. Enggak ada apa-apa. Aku tahu kartunnya, bukan buat anak-anak. Walaupun gambarnya anak-anak ya, gambarnya lucu. Nah, setahu gua mah di film itu, jadi kalau misalkan kita ngambil dari film nih ya, jadi di film itu menceritakan tentang dua orang sepasang suami istri. Nah suami istri itu mereka diem di rumah, jadi pada suatu malam mereka diserang Pak. Diserang mereka sama sepasang suami istri juga. Bentar, berarti ada suami istri. Iya, tinggal dalam rumah. Diserang sama suami istri lagi. Nah suami istri itu mereka kayak okultisme gitu sih Bang. Jadi mereka pemuja sesat gitu ya. Iya sesat. Nah pas di suatu malam mereka kan nyerang. Pas udah nyerang, kan si cewek yang di rumah yang diserang dia lagi hamil. Nah pas dia lagi hamil dia diserang Pak di bagian perutnya. Polisi datang, si yang laki-lakinya si suami penyerangnya itu dia di dor.
Tembak, dor. Nah, yang si ceweknya lagi satu lagi, nah dia itu kayak mengakhiri hidupnya sendiri pak, mengakhiri hidupnya make pisau. Jadi si darah dia itu masuk ke dalam boneka Annabelle. Jadi pas dia ketemu itu dia lagi meluk pak, lagi meluk boneka Annabelle. Ini si korban. Enggak si penyerang. Bentar. Berarti setelah dia menghilangkan atau menyerang nyawa tetangganya. Tapi nggak sampai hilang, cuma nyerang doang. Oke. Jadi si keluarga yang diserang itu dia masih happily bahagia setelahnya, tapi nggak bahagia juga karena si boneka Annabelle yang tadi kemasukan darah penyerang yang mengakhiri hidupnya. Jadi mereka berusaha ngebuang pak, pengen dibuang lagi. Saya lempar kamu, saya masukkan kamu ke sungai. Nah mereka terus-terusan kembali, si boneka itu balik lagi. Mereka pindah apartemen pun si bonekanya balik lagi. Balik ke rumah si korban. Nyamperin ke si korban terus. Nah setelah itu mereka minta bantuan sama ustadz, pendeta. Sama pendeta di sana kan dia sama. Nah, pemuka agama lah. Iya, pemuka agama di sana. Yang pada akhirnya si pendeta pun kalah. Nggak berhasil. Nggak berhasil dan manggillah siapa namanya? Ed Warren sama Lorraine Warren. Iya, suami istri Ghostbuster-nya kayak gitu, Pak. Nah, setahu gua kayak gitu sih. Kalau misalkan kita ngambilnya dari perspektif film. Iya, perspektif film. Oke, jadi perspektif film itu ya namanya film ya War ya. Pasti ada yang dirubah alurnya, katanya ada yang ditambahkan atau dikurangkan. Supaya dikasih bumbu-bumbu. Biar menarik. Iya. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih kalau sebenarnya boneka Annabelle itu kejadian aslinya itu adalah seorang ibu membelikan kayak kado lah buat anaknya di akademi keperawatan gitulah. Anaknya namanya Donna. Donna. Ya. Dan itu terjadi Donna Casino ini. Jadi kejadiannya sekitar tahun 1970, di mana ada seorang ibu yang membelikan hadiah untuk anaknya yang bukan anak kecil lagi. Jadi dia ngasih boneka ke anaknya yang udah berumur gitu. Udah sekolah keperawatan, mungkin udah kuliah kali atau SMK gitu tapi ya. masih main boneka. Dikasih boneka karena tuh mungkin tahun 1970 belum banyak hadiah yang bisa dipilih orang tua buat dikasih ke anak. Gitu. Jadi masih ini kamu boneka aja lah. Aku kasih boneka. Malas mikir dia. Mungkin kayak anakku kan perempuan. Aku kasih boneka aja karena kalau anakku laki-laki aku nggak mungkin kasih boneka. Bisa aja kalau Boti. Aduh Boti. Nah, setelah dikasih bonekanya, si Donna kan seneng ya. Donna nih punya temen namanya Angie. Mereka tinggal di apartemen. Itu Angelo gue. Bukan. Atau Angelo. Antar jemput lontong maksudnya. Emang dia bisnis lontong. Nah jadi sampai mana tadi gue Nah si Angie ini sama Donna tinggal di satu apartemen. Living together gitu. Living together kan temenan. Ngekos. Sharing room lah gitu kan. Terus udah gitu si Donna bilang, ya aku baru dapat boneka, kasih lihat bonekanya. Pamer. Dia flexing boneka tahun 1970 belum ada hengpong. Pokoknya dia merasa paling pokoknya punya boneka. Iya, punya boneka tuh kayak, wih gue mau flexing gitu. Dikasih lihat ke temennya nih si Angie. Jadi Donna dan Angie akhirnya main bareng boneka itu. Jadi ada roda ketiga. Ya. Nah mereka itu main boneka itu mungkin pada saat itu mereka ngerasa kayak ya normal-normal aja karena boneka Annabelle yang di versi aslinya itu pertama namanya bukan Annabelle dulu War. Namanya nggak ada namanya, cuma main boneka aja ya. Gitu. Terus bonekanya bukan boneka kayu yang serem yang ekspresinya begitu nengok terus kosong gitu terus horor, nggak begitu. Boneka asli Annabelle itu bentuknya adalah sebuah boneka kain yang biasa lah bulat, lucu. Gitu. Pokoknya idaman anak kecil idaman gitu anak-anak yang nggak serem pada tahun itu gitu. Tidak ada ekspresi tertentu yang horor, tidak ada reaksi seram atau baju seram dari si bonekanya, nggak ada. Bener-bener sama boneka aja, iya gitu. boneka lainnya pada umumnya gitu. Boneka kain yang isi apa sih namanya? Kayak kapas-kapas gitu. Iya, apa sih istilahnya kalau boneka bukan dakron. Kapuk. Kapuk isinya ya. Iya, yang bahan-bahan isi kapuk, isi kapas gitulah, enggak serem kayak bantal malah kata gue. Enak buat dipeluk ya. Nah, setelah itu kejadian aneh mulai berasa nih War di apartemennya Donna dan Angie ini. Mulai dari barang berpindah tempat.
mulai ada suara-suara aneh gitu. Sampai akhirnya mereka ngerasain kayak bentar-bentar, nih kok boneka kan kemarin kita taruh di atas meja. Sekarang tiba-tiba ada di atas kasur gitu. Kok ada di atas kasur? Padahal kita di dalam sini nggak ada maid atau pembantu yang bersih-bersih rumah gitu loh. Mereka cuma berdua dan pada saat mereka tinggalin bonekanya, kayak ini nih, ini celengan nih, si nenek turbo nih ya. Ini di sini posisinya. Tiba-tiba kita tinggal sebentar keluar, Dia tiba-tiba di atas sini. tiba-tiba gitu. di atas meja atau di atas sini. Pokoknya berpindah tempatnya di tempat yang cukup signifikan dan bukan seolah-olah jatuh, bukan War. Iya, jadi kelihatan dia kayak bergerak gitu. Dia bergerak gitu loh. Awalnya mereka ngerasa kayak, udahlah ini mungkin kita yang lupa. Mungkin kita salah naro. Ya, diabaikan dulu. Mereka berusaha nge-smooth situasinya, itu Pak. inget bro, ini orang barat. Iya. Nggak terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistik kayak kita gitu loh. Terus akhirnya di pertemuan mereka yang keberapa gitu dengan si boneka ini mulai sering pindah-pindah, mereka mulai ngerasa kayaknya bener-bener ada yang janggal deh. Ada yang aneh nih ya. Iya, karena vibe tempat mereka tinggal pun jadi aneh Jadi gitu loh. lebih gelap gitu. Jadi lebih dark, terus mereka ngerasa kayak kok di apartemen yang kita tempatin ini kok kayaknya nggak cuma kita berdua ya rasanya. Ya? Kayaknya ada orang lain Ada gitu. entitas Iya. ketiga gitu. Oh anak si boneka ini kali, kita belum sebut Annabelle ya. Boneka ini kali. Tapi kan boneka ini emang cuma boneka. Iya, Harusnya bisa apa sih? Bisa apa dan entitas ketiganya harusnya nggak berasa dong kalau cuma boneka. Iya. So, akhirnya mereka mulai ngerasa ada suara-suara War. Semenjak itu mulai ada tulisan-tulisan aneh di perkamen War. Apa tuh perkamen, Bang? Perkamen tuh biasanya bahannya dari kulit. Heeh. Dari kulit binatang yang udah dibikin sedemikian rupa sehingga itu menjadi bahan untuk Menulis gitu. Kayak perkamen tuh mungkin kayak bahan-bahan buat nulis orang-orang zaman dulu kali ya Iya, di iya. kulit gitu. Nah, belum ketemu kertas kali. belum ketemu kertas. Nah, lucunya ini kan masih udah tahun 1970. Iya. Kenapa tulisan itu ada di atas perkamen dan tulisannya adalah help Lou, L-O-U, Lou. Low. Heeh. Louis kayak low di Kayak Louis, Louisiana ya, gitu. kayak gitu. Jadi kayak minta tolong lu Tolong gitu. saya, selamatkan saya. Siapa yang minta tolong gitu Iya. loh. Karena di apartemen itu Udah mah cuma berdua gitu. Cuma berdua. Nggak ada yang namanya lu kan, Iya. Angie sama Donna. cuma Angie sama Donna gitu. Lu Akhirnya itu mereka siapa? bingung mereka. bingung terus mereka mulai kayak kita tuh hubungin paranormal deh. Lah, kenapa nggak dibuang aja coba aja? Nah, karena mereka awalnya nggak tahu gangguan itu dari bonekanya. Oh, mereka nyangkanya dari hal dari lain gitu. pihak luar yang mungkin ada yang jahil Iya, gitu. mungkin ada yang ngirim lempar dari selah pintu Iya. gitu kan. Atau mungkin mereka diisengin orang di luar terus mereka pikir gue bawa tas gue mungkin ngejatohin si tulisan ini Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, akhirnya mereka panggil nih paranormal setempat. Nah, Ya. pemuka agama Iya, yang dianggap mampu nih ngatasin hal-hal aneh bisa ini. bayuan sama makhluk goib. Iya. Jadi mereka bukan lapor ke aparat dulu ya. Mereka udah tahu ini gangguannya kayak gangguan mistik. Ya beda rasanya ya. Vibe-nya beda, Vibe-nya tapi beda. mereka nggak tahu itu dari si boneka gitu. Akhirnya mereka panggil si paranormal ini, bukan pemuka agama sih War, sebenarnya paranormal. Paranormal. Jadi emang ya tugasnya begitu. Emang iya, memang paranormal yang mereka undang. Terus paranormalnya bilang awalnya, oh ini ada roh anak kecil di dalam boneka. Gitu. Mulai sadar berarti Mulai mereka. mengarah ke boneka, mulai mengarah ke ini boneka dari kapan kamu punya? Ini ada hal yang buruk di dalam boneka ini, ada roh di dalam situ, roh seorang anak kecil yang mencari tumbal gitu istilahnya. mencari tumbal. Nah, itu yang dikatakan oleh si paranormal pertama nih. Oh. Jadi mereka bukan ke satu paranormal doang. Oh, jadi mereka coba-coba. Iya, jadi paranormal pertama itu tidak berhasil mengatasi masalah gangguan itu. Tapi mereka dari si paranormal pertama itu mereka tahu masalahnya dari mana. Betul. Nah, seenggaknya tahu dulu masalahnya nih. Setidaknya kalau kita tahu masalahnya katanya 50% masalah Teratasi. tersebut sudah teratasi gitu kan. Oke, berarti boneka. Tapi sekali lagi, ini sebuah konsep paranormal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Iya. Nggak bisa dibuktikan secara data dan segala macam. Akhirnya mereka coba cari second opinion. Nyari lagi. Nyari second opinionnya ke paranormal lagi War. Episode 2 dong. Episode 2. Jadi lu gak percaya sama paranormal yang satu, terus udah gitu lu cari second opinionnya ke Paranormal lagi. 2. Jadi seperti orang kalau nanya ke dokter, diagnosanya apa,
Nggak percaya. Dia nggak percaya, kan dia ke dokter Dokter lagi. lagi. Udah itu biasanya orang pinter. Iya, ujung-ujungnya orang pintar kalau orang kita tuh. Terus udah gitu akhirnya mereka ke Ed and Lauren Warren. Sepasang suami istri itu. Suami istri legendaris ini yang kalau di daerah mereka ini orang memang udah top of the topnya lah, Iya, top tiernya lah. Top Gun ya. Jadi mereka akhirnya datang ke tempat Donna. Iya. Mereka lihat, mereka mulai dari pintu masuknya dulu. Dilihat Beda iya, ya, beda. Caranya beda ya. Kayaknya yang pertama kelihatan jadi kayak abal-abal. Iya, kalau yang pertama kan ting tung permisi, langsung masuk. Oh ini bonekanya bermasalah. Duduk dulu disuguhin teh manis mungkin baru Nggak akan kerja kalau belum ada Iya. teh manis. Jadi diceritain kenalnya kalau ini mereka beda mereka masuk langsung kayak bentar kita lihat dari pintu masuknya dulu. Begitu dari pintu masuk mereka lihat memang ada keanehan, auranya udah aneh, vibe-nya aneh. Udah beda. Begitu masuk mereka memang langsung disambut sama ruangan yang ada bonekanya. Jadi boneka ini langsung kelihatan tuh sama Ed and Lauren Warren ini. Jadi mereka bilang, nah, coba bawa bonekanya ke sini. Oke, kita lihat. Dan ternyata ketahuan lah bahwa di dalam boneka itu bukan ada sosok anak kecil, roh anak kecil, bukan. Bukan anak kecil. Bukan, tapi lebih besar dari itu. Oh iya. Itu adalah semacam makhluk atau kita mungkin sebutnya jin kali ya. Yang masuk ke dalam sosok itu. Iya, sosok masuk ke bonekanya. itu, memang untuk mempengaruhi si pemiliknya untuk menyakiti orang lain atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan boneka itu juga ditengarai atau diduga mampu memberikan efek psikologis kayak ketakutan, tidak nyaman. gitu. Jadi kayak misalnya lu tidur ada boneka itu di kamar lu mungkin akan mimpi buruk, Gak tenang gitu. Gak hidupnya. tenang gitu. Nah, boneka ini akhirnya di take over, Diambil. karena sebenarnya kan boneka ini dibeli sama ibunya Donna ini kan dari toko boneka biasa. Iya, toko boneka biasa. Iya, maksudnya kayak mungkin boneka itu diproduksi massal berbarengan dengan boneka lain. Iya, kita gak ada hal aneh lah, gak ada yang janggal. Tidak mencurigakan. Bayarnya pun gak nyuri kan? Enggak. Oh, kalau nyuri ketahuan. Iya, cuma masalahnya adalah bagaimana boneka ini akhirnya kok bisa jadi bertuah gitu, kok bisa Iya, jadi kok terkutuk. tiba-tiba kenapa boneka ini yang Iya. dipilih? Apa jangan-jangan di tahun itu kan mungkin pengemasan belum semodern sekarang ya? Oh, mungkin dia produksi nomor 69. Iya, Nomor mungkin 666 ya. Jadi waktu pas produksi mungkin ada sesuatu hal yang secara ritualistik masuk ke dalam boneka tersebut. Tapi belum terbukti, masih ini mah Belum, spekulasi ini masih kita kan. ya masih pemikiran kasar Kayak lah. Iya. random thoughts gitu ya Pak ya. Ya, kayak apa sih istilahnya kayak konspirasinya lah gitu. Terus akhirnya boneka itu memang bener diamankan oleh Ed Warren sama Lauren Warren di museum mereka. Yang dia Di Connecticut. gitu Ya, kan. di yang apa sih namanya Occult apa World Museum gitu Iya, di pokoknya Connecticut. museum mereka aja ya. Ya. Ditaruh di situ bersama benda-benda terkutuk Oh lainnya. iya, nyatu. Dan itu kalian bisa lihat lokasinya mirip-mirip kayak apa tuh kalau kalian nonton film Falak. Iya, di Falak ada ya. Di Falak tuh ada tuh adegannya yang mereka di dalam si tempat penyimpanan itu. Iya, Gitu. yang ada fotonya tiba-tiba muncul tangan Iya, keruk gitu. iya, ya itu ruang kerja Orang kerja. Itu Oh iya, yang- salah. itu yang ruang kerja. Ini yang tempat mereka Iya, yang nyimpen tempat si itunya kan. apa? barang-barang yang diduga mengandung unsur Iya, terkutuk. terkutuk ditaruh situ. Nah, memang yang menyorot perhatian adalah boneka tersebut akhirnya diketahuilah karakter di dalamnya namanya Annabelle. Jadi entitas yang masuk itu namanya Ya, Annabelle. Gitu. entitas di dalam situlah yang namanya Annabelle. Ada banyak versi sih, ada yang bilang iya Annabelle itu nama anak kecilnya yang di dalam situ. Tapi ada yang bilang juga bukan, Annabelle itu memang nama Si entitas entitasnya yang masuk, yang merasukin. ya, yang merasuki itu. Ya kita sebut sekarang adalah Annabelle. boneka Annabelle. Annabelle. Oh, bukan. Ana Entebel. Aduh, analogi. Jadi boneka Annabelle ini disebut Annabelle karena diketahui namanya memang di dalam situ ada entitas bernama Annabelle. Annabelle. Yang mengetahui siapa itu adalah Ed Warren dan Lauren Warren pada saat pemeriksaan bonekanya. Iya. Sampai akhirnya boneka tersebut dibawa ke museum mereka. Diamankan. Diamankan di sebuah kotak yang disegel. Bahkan ditulis juga kan. Iya. Pokoknya jangan dibuka. Hey, Betul. jangan dibuka. Ini kalian catat ya baik-baik ya. Positively do not open. Jadi secara udah jelas-jelas ini kotak, ini segel. Jangan dibuka. Jangan pernah dibuka. Hey, jangan dibuka. Pokoknya ingat-ingat tuh kata-kata jangan dibuka. Oke?
Itu aduh perut gue bunyi. Lapar. Tolong. Oke, itu kejadian tahun 1970-an. Ya. Kita lompat ke beberapa puluh tahun setelahnya. Yaitu Sekarang tahun 2000-an, betul. Aduh, tahu gue mau kemana nih. Soalnya gue juga kemarin ngeliat, Pak. Ada poster. Annabelle lagi live tour. Bonekanya dibawa live tour, bro. Pengen jumpa fans apa gimana? Ada yang minta tanda tangan kah? Aduh, gimana ya? Yang punya hak buat menghandle boneka itu teh sudah bilang. Iya, ini orang ini udah Top Gun nih, Iya, udah Top Gun. Udah Pak. dibilang, kita bilang ini segel jangan dibuka. Tolong dong. Dan kita sudah meninggal. Iya, kita udah nggak ada nih. Kan kita tahu ya film Conjuring itu dimulai 2013 kan, Iya, Wak? 2013. Terus karena booming, Wah, akhirnya bikin tuh beberapa versinya beserta pecahan-pecahan si hantu-hantunya siapa aja gitu loh. Dari universe itu pecahan hantunya siapa aja sampai ada kita tahu Falak, Annabelle udah pasti ya. Annabelle. Terus yang terakhir tuh ada film yang Monkey, yang monyetnya tuh. Lo tau gak? Oh, gue belum nonton. Gue nonton di bioskop tapi nggak booming filmnya. Kurang seru Gitu. Tapi yang menjadi ikonnya adalah Falak dan Annabelle. mereka lagi. Iya, dan yang kita kerucutkan lagi adalah karakter Annabelle-nya karena kan Falak hantu ya. Iya. Maksudnya kita nggak bisa panggil buat ini kita jumpa fans meet and greet sama Falak. Nggak Falak bisa. tolong dong ini. Iya. Fans kamu nih. Kita ritual manggil Falak buat jumpa fans kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang barangnya ada secara fisik itu adalah boneka Annabelle yang kita tahu bersama. Bahkan meskipun mereka udah nggak ada, tulisannya masih ada, Pak. Apa tuh? Positively do not open. Oh iya, yang disegel. Tulisannya masih ada. Betul, dan kepikiran apa sih mereka? Dan menurut gua kayak udah ditulis begitu, peraturan kan dibuat untuk dilanggar ya, War ya. Kita tahu ya. Betul. Jadi mungkin mereka pikir, nggak apa-apa kita buka. Tinggi rasa menantangnya itu tinggi Kan ya, Pak ya. kebetulan Lauren Warren juga udah nggak ada dari tahun 2019 ya, War ya. 2019. Udah wafat gitu. Terus akhirnya kita pikir apa ya yang bisa kita lakukan supaya museum ini tetap booming kali gitu ya. Live tour, bro. Kita bikinlah live tour. Live tour bonekanya. Iya, jumpa fans. Jadi bonekanya lebih lucu lagi, War. Boneka ini dibawa bersama dengan kotaknya. Oh, DJ nggak dibuka gitu? Dibuka nggak? Dibuka sih. Oh, Tetap dibuka. Mungkin dibawa sama kotaknya buat penyimpanan sama buat ikoniknya doang kali iya. gitu ya. Cuma akhirnya ya kita tahu bersama lah endingnya. Di mana film horor ketika peraturannya dilanggar pasti akan terjadi sesuatu gitu, War. Dikasih cobaan malah dicobain. Iya. Udah gua susah payah mempertaruhkan hidup gua buat melindungi nyawa kalian. Ada aja orang-orang yang lucu ya. Hidupnya emang butuh gitu. Nggak ngerti gua. Nggak, maksud gua kayak jumpa fans Annabelle. Lu jumpa fans sama boneka bertuah yang ya udahlah bonekanya barang mati gitu kan. Iya. Tapi kan di dalamnya ada benda bertuah yang bisa membuat nyawa kalian terancam. Iya. Terus kalian bawa kemana-mana dengan tajuk ini adalah Boneka Annabelle yang original dan ini live tournya. Dan rencananya kemarin tuh bukan cuma keliling Amerika, ada wacana mau keliling dunia. Jangan ke Bandung deh. Jangan kemari deh, jangan ke Indonesia, jangan ke Bandung, udah jangan ke tempat kita, udah. Karena Bandung bagiku. Itu bukan hanya sekedar batas wilayah. Aduh, saya bukan orang Bandung tapi berasa Bandung tuh indah. Iya. Jangan dikotori. Iya, jangan deh takut. Jangan. Tapi pas mereka live tour ada kejadian aneh nggak, Bang? Nah itu, War. Seperti kita tahu bersama, Iya. ketika kamu melanggar peraturan, maka peraturan akan mengingatkan kamu tentang bahayanya melanggar Peraturannya. peraturan tersebut gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah salah satu yang paling baru-baru ini terjadi dan dikenal orang adalah kejadian di Nottoway Plantation. Oh iya, gue tahu. Nah, kayak si tempat itu setelah didatangin boneka Annabelle, tempat itu yang harusnya nggak pernah dalam beberapa tahun ke belakang, berapa puluh tahun ke belakang dia nggak pernah ada hal aneh. Sekarang tiba-tiba kebakaran, bukan, Bang? Kebakaran satu gedung besar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Nottoway Plantation itu adalah satu bangunan besar ya. Bangunannya besar, gede. Mungkin kita ngeliatnya kayak gedung pemerintahan atau gedung museum yang cukup besar gitu ya. Gedung DPR. Nggak segede gitu karena bentuknya nggak kayak keong. Nggak kayak rambutnya Pak Gurunya Nobita tuh yang di tengah. Nah dia tuh di gedung itu nggak pernah ada sejarah yang baik sih sebelumnya. Memang itu adalah emang dari dulunya emang bukan tempat penyiksaan, War. nyiksa siapa?
orang-orang kulit hitam. Waduh. Jadi pas zaman perbudakan memang gedung itu dipakai untuk menyiksa orang-orang kulit hitam. Oh iya. Gitu. Tapi bukannya kalau nggak salah gue ngeliat, jadi si waiter-waiternya juga dia masih orang-orang kulit hitam bukan? Exactly. Jadi kayak Masih. Tapi nggak bukan pakai pecut sekarang. Nggak Kamu nggak kerja, disiksa kamu dipecat. sih, tapi maksudnya bukan penyiksaan, tapi masih di beberapa kejadian masih ditampilkannya kayak lu udah nggak politik warna kulit, tapi kenapa lu masih tampilin mereka Iya, sebagai waiter gitu. sebagai waiter, dan waitersnya hanya pelayannya bener-bener hanya mereka yang berkulit hitam gitu loh. Nah di tempat itu setelah sekian tahun mungkin nggak pernah ada kejadian-kejadian yang mencuri perhatian, sampai akhirnya di tahun 2025 ini nih, di bulan Mei lebih tepatnya ya, Iya. diadakanlah live tour. Live tournya. Iya, live tour si boneka Annabelle di daerah sekitaran Notowi Plantation gitu. Dan percaya atau enggak, pada saat boneka itu mulai dibawa ke daerah tersebut, Mulai dibawa kemana-mana, mulai dibuka segelnya. mulai dibuka, mulai dipamerkan, tiba-tiba tempat itu, gedung tersebut itu kebakar, War. Terbakar, dan ada video kebakarannya. Nah, jadi waktu pas kebakaran itu mulailah warga berpikir, apa jangan-jangan karena sosok boneka Annabelle yang dibawa Iya. ke sana. Karena kita harus ingat bahwa Annabelle itu adalah sosok boneka okultisme yang pada saat kejadian di tempatnya Donna sama Angie itu aja, Dia mempengaruhi kan? dia mempengaruhi, dan sempat ada kejadian nyerang juga loh. Oh iya. Sempat ada kejadian berasa diserang dan sama bonekanya. Jadi ada kejadian satu hari, Si Donna dan Angie. ya si Angie-nya lagi di apartemen gitu kan, melihat ke kamar, kok di kamarnya Donna ada suara-suara aneh. Pas dibuka nggak ada apa-apa, War. Iya. Pas dilihat cuma ada boneka Annabelle itu di ujung, di pojokan. Tapi pas dia ngeliatin bonekanya tuh berasa kayak, ih kok gue kayak diserang, kok ini gue panas nih tengkuk gue. Kira ada bekas cakaran Di lehernya itu. di lehernya, ada bekas cakaran. Jadi maksudnya kayak di situ kita bisa tahu bahwa boneka Annabelle bukan hanya melakukan manipulasi terhadap pikiran, Tapi bisa secara fisik, walaupun mungkin bonekanya secara Nggak langsung kelihatan nggak, kayak gitu. iya kan tangannya juga mungkin bulat-bulat gimana Lucu, gitu, gemoy. kayak tangannya Doraemon Iya. gitu kan, nggak mungkin Lembut bisa. harusnya. Nah mungkin itu yang terjadi juga di Notowi Plantation, di mana kebakaran ini diduga karena adanya boneka Annabelle. Gitu. Itu kalian harus ingat ya, Donna sama Angie itu kejadian tahun 1970. Ini lompat ke kejadian di 2025 gitu. Jadi Notowi Plantation tempatnya nggak terlalu terkenal apa segala macem, dan nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lah di sana, War. Masalah gedungnya mah dia aman-aman aja. Iya, terus tiba-tiba bangunannya terbakar, dan ini yang Oh ada menarik dan nih. lagi, masih ada dan. Ada. Pada saat kebakaran itu direkam, Iya. terlihat ada sosok yang keluar dari kobaran Api. asap dan api itu. Dan diduga itulah sosok Annabelle. Jadi kelihatan, War, dari video itu tuh ada yang keluar gitu. Tapi di si Annabelle-nya itu dia terselamatkan nggak dari kobaran apinya? Atau jadi si Annabelle dibawa pergi, terus tempatnya kebakar? Nah, itulah. Jadi tempatnya itu terbakar, tapi Annabelle-nya emang nggak di sana gitu Oh loh. nggak di situ. Enggak, fisik Annabelle-nya nggak di sana. Malah sempat dibilang boneka Annabelle itu sempat hilang, War. Hilang dulu. Sempat dikabarkan hilang. Berkeliaran. Rumornya. dulu dia. Iya, jadi mungkin hilang itu artinya tidak ada di dalam kotaknya. Oh cabut. Yes. Mbak ke warung dulu bentar. Jadi yang harus kita ingat adalah boneka itu kan dibawa sama kotak-kotaknya, ya kan? Dibawa dengan si kotak yang disegel. Iya. Lah kok kalau itu disegel, kenapa bonekanya nggak ada? Nah tapi ini masih rumor ya, War, karena menurut penjaganya tuh si Dan bilang enggak, bonekanya masih ada sama kita. Ada kok, ya. Ada. Memang kotaknya kita amankan gitu. Ada bahasa begitulah. Karena di beberapa waktu Museum Warren itu kan memang dibuka untuk umum, War. Iya emang dibuka supaya orang-orang bisa ngelihat. Orang-orang bisa lihat dan bisa masuk ke dalam sana. Jadi bisa merasakan vibe dari benda-benda terkutuk tersebut. Nah, ada kejadian di mana orang sana ya, orang bule lah ya, emang orang iseng kan. Orang bule kan suka nantang-nantangin, jahil ya. Emang aneh. Udah tahu dibilang jangan dibuka, Malah dibuka. Dikasih live tour pula. Iya. Ada kejadian di mana pengunjung itu dia ngetok-ngetok kacanya. Oh iya. Dia juga kok tok assalamualaikum gitu. Nah, bukan, assalamualaikum. Oh, bukan. Tok. Siapa di sana? Sahur. Sahur gitu. Nah, jadi gini, sempat ada kejadian menarik nih, War, di museumnya Ed Warren. Iya. Pada saat itu boneka Annabelle udah di dalam.
udah disegel. Udah disegel. Udah di kotak kaca itu. Terus tiba-tiba ada sekelompok muda-mudi lah, bukan sekelompok kali sepasang ya. Jadi mereka pacaran tuh si cowoknya caper nih kayaknya nih. Aduh. Gue mau nunjukin lah, Gua keren. Gua keren. Aduh, gua pemberani. Iya, aing maung gitu ya. Jadi bisa pokoknya nggak usah takut kalau jalan sama gua nggak takut sama apapun. Buktinya boneka ini gua akan tantangin lo boneka Annabelle. Nantangin boneka. Iya, nantangin juga aneh, nantangin boneka gitu. Dia nantangin bonekanya emang kalau lu emang kuat, serang gua ditantangin gitu. Aduh, dikasih cobaan, Iya. dicobain. Terus kan ceweknya mungkin penakut ya. Jadi ceweknya kayak jangan. Udah jangan sembrono Iya, gitu. jangan sesumbar kamu. Udah jangan sesumbar. Enggak apa-apa kok, ini buktinya dia nggak bisa ngapa-ngapain kita kan, dia bilang gitu. Dan lu tahu apa yang terjadi? itu udah ditantangin, kacanya diketok-ketok gitu. Assalamualaikum. Sampai bonekanya jatuh. Oh iya. Bonekanya jatuh dari si kursinya. Dan lu tahu apa yang terjadi? Entah besoknya atau malamnya, si cowok itu Iya. kehilangan nyawanya, bro. Oh iya. Dengan cara tragis, kecelakaan motor. Oh iya, serem juga. Kecelakaan motor. Ya, believe it or not ya, maksudnya apakah itu karena kutukan atau memang kebetulan. Iya. Tapi kalau itu kebetulan, itu adalah kebetulan yang sangat kebetulan sekali menurut gua. Bener-bener kebetulan. Iya. Iya. Kemarin nantangin, sekarang udah nggak ada kan. Kita mah ngelihatnya gitu ya, kayak hari ini demo besok hilang. Gitu kan sih? Gitu. Ya lu udah siap lah, lu berani demo. Yoi gitu kan. Ya gitu. Jadi dia kehilangan nyawanya, dan semenjak itu mulai ditaruh tulisan si positively do not open itu udah ada, tapi ditambahin lagi bawahnya, War. Jangan jahil dong. Jangan diketok kacanya, jangan nantangin, jangan sotoy, jangan sesumbar gitu. Gitu, War. Jadi kejadian di Connecticut di tempat itu harusnya sudah menjadi satu pertanda peringatan gitu. Untuk jangan dibawa dong bonekanya, jangan dibawa pergi. Aduh, Dibiarin di situ aja. Dibiarin di situ aja bisa bikin masalah. Apalagi ini dibawa keluar gitu, dikasih live tour pula, nanti kasih Q&A, sesi tanda tangan. Kalau ada yang tanda tangan asli gimana? Terus lo pikir bakal ada foto bersama boneka Annabelle gitu kan, aneh juga ya. Iya. Ya Tapi gitu. gue juga pernah denger sih Bang, kayak kok kan tadi lu nyebutin si Dan. Si Dan si penjaga bonekanya kan. Kuncennya lah. Kuncen bonekanya. Nah, gue kalau nggak salah gue ngeliat berita bahwa dia itu udah meninggal, bukan? Oh ya? Iya, udah meninggal dia. Jadi setelah beberapa bulan live tour itu, Kan live tournya baru bulan Mei tuh. oh ya baru bulan Mei ya. Jadi setelah itu gue ngeliat kabarnya bahwa kemarin itu dia udah nggak ada Bang. Serius? Iya, jadi kayak aduh setelah dia menenangkan masyarakat, enggak kok ini boneka Annabelle masih ada di kotaknya. Nah, beberapa saat setelah itu dia langsung menghembuskan nafas terakhirnya, Pak. Ih, ngeri ya. Maksudnya Kayak ini kan padahal ya si peringatannya pun udah jelas, ini jangan dibuka Iya. dong, jangan dibawa-bawa. istilahnya kalau lo bermain api, Pak, lu bakal kebakar. lo siap kebakar gitu Iya. ya. Emang ya. Lu ngarep apa juga sih, kayak ini kan toh peringatan itu ada sebagai pengingat kan Mbak, Iya sih. bahwasanya ini boneka jangan diapa-apain dong, tolong ini bonekanya bahaya Pak. Kan kalau misalkan jangan mentang-mentangin di boneka lucu lu bawa kemana-mana gitu. Beda lu kalau misalkan bonekanya caki lu nggak akan bawa kemana-mana kan. Tiba-tiba bangun-bangun gitu. Nah jadi kan lu tadi sempat ngomongin si Dan, bahwa si Dan itu ngomong ini bonekanya masih ada kok, masih sama kita, masih aman-aman aja. Tapi lu tahu nggak Bang, si Dan ini ternyata dia itu adalah orang yang dipercayain oleh si Ed Warren itu tadi. Ed Warren. Jadi diamanatin nih, tolong jaga si boneka ini. Udah dikasih amanat malah dibawa pergi ya. Aneh banget. Aneh banget. Nah, Kok mirip orang kita ya? nah, udah kayak gitu setelah kejadian di Nottoway Plantation, si Dan itu kan dia udah ngomongnya udah ngebuat publik merasa nyaman bahwa si boneka Annabelle ada kok sama kita. Nah, gak lama setelah itu dia langsung meninggal Bang. Oh ya. Langsung menghembuskan nafas terakhir Pak dia Pak. Nah jadi biasa lah polisi kan, kalau misalkan polisi disebut ini kenapa orang ini udah meninggal, ini gara-gara Annabelle, polisi gak bakal percaya ya. Nah menurut orang-orang di sekitar dia, jadi si Dan itu sempat ngeluh Pak. Jadi dia itu ngeluh bahwa aduh gak enak gini di kamar gua gak enak, terus kayak aduh vibes-nya aneh gitu Pak. Bahkan dia pun ngomong pas dia lagi ngebawa-bawa boneka Annabelle, ini boneka berat banget, kenapa sih biasanya Berasa lebih berat? berasa lebih berat dia. Jadi kayak aduh ini boneka, padahal kan bonekanya boneka lucu gemoy. Iya, enteng lah. Enteng harusnya. Bahkan dengan
bracket, bukan bracket apa namanya teh? Si boxnya. Si box kacanya pun harusnya nggak seberat itu. Cuman dia mengeluhkan bahwa si boneka ini berat banget gitu. Sebelum dia meninggal gitu Pak. Nah setelah itu, jadi kan ya polisi emang lu ngobrol ke polisi, Pak polisi itu meninggal gara-gara Annabelle ya, mereka nggak bakal percaya percaya mana lah. gimana. Nah jadi sampai saat ini belum diketahuin kenapa, cuman si polisi masih nunggu hasil otopsi. Cuman kita ya yang dalam tanda kutip ngikutin nih perkembangannya, jadi ngelihat berbagai hal aneh yang terjadi di sekitar Annabelle, ya kita bakal berprasangka bahwasannya si Annabelle lah penyebabnya. Iya gitu sih, karena memang nggak ada penjelasan medis berarti War ya. Iya, Mbak. Ya masih nunggu otopsi sih ya. Cuman Ya penjelasan medis pun nggak akan bisa bilang, ya ini kebetulan hilangkan nyawanya oleh Annabelle. terlalu aneh gitu Pak. Kan sama kayak kasus yang tadi di museum kemarin nantangin, besoknya kecelakaan gitu kan. Jadi aneh gitu Pak. Bener-bener nggak bisa dijelasin logika ya kasusnya. Ya meskipun meninggalnya mungkin karena ini emang udah umurnya, Medis cuman gitu ya. tapi bener-bener kebetulan banget gak sih kalau misalkan itu emang rentetan gara-gara kejadiannya. Iya. Kayak gitu. Gue penasaran sih War sebenarnya sekarang kalau dengan kuncennya udah nggak ada. Nih, Dan tapi ini kan kuncen kan? Iya kuncen, tapi kayak fans pun masih berharap bahwasannya si turnya masih gimana ceritanya lu. Jadi si turnya masih bakal terus berlanjut ya sebagai penghargaan lah buat si Dan. Ya meskipun ya penghargaan kan dia udah capek kesana kesini bawa boneka, masa udah dia meninggal udah aja gitu. Gue kalau sampai itu orang-orang yang minta turnya diterusin, gue nggak ngerti sih pikirannya di mana. Mereka emang kayaknya pengen ngeliat bumi ini terbakar aja sih Pak. Emang lu pengen nyetor nyawa atau gimana gila? Nanti giliran lu woi fans ayo dong, siapa tunjuk angkat tangan siapa yang mau bawa boneka, nggak ada yang mau iya. lagi. Lu mau Bang? Enggak. Nanti biasalah gajinya terima kasih. Gue gak mau sih, kalau gue pribadi jujur gue bingung ya, maksudnya ketika boneka itu dipamerkan, gue kebayangnya adalah ya akan dibikin vibe horor, akan dibikin tempatnya semenarik mungkin supaya orang bayar tiket. Iya. Terus kemudian habis bayar tiket mereka akan lihat dan mungkin uangnya akan dipakai untuk apa ya, kayak perawatan museumnya Ed Warren dan segala macam. Tapi mungkin crowdfunding, tapi mungkin menurut gue cara tersebut tidak tepat. Mungkin kalau cuma buka lo promosi, misalnya kayak lo promosi museumnya oke lah gitu. Mungkin kalau promosi museum sebagai sebuah tempat wisata di Connecticut, crowdfunding gitu kan. Crowdfunding itu masih oke, tapi kalau mengeluarkan boneka yang paling berbahaya dari ruangan itu, kayaknya enggak deh. Kayaknya jangan deh gitu. Kita bisa.com kayak gitu ya. Ini tolong kami. Apa kayak gitu, tapi maksud gue kayak sekarang akhirnya Dan yang dipercaya untuk menyimpan boneka tersebut, untuk membawa boneka tersebut juga udah nggak ada, ya kan. Kemudian mau ngambil korban siapa lagi sih? Iya, kemudian Nottoway Plantation sudah kebakaran besar gitu. Kalau kalian lihat videonya, itu kebakarannya bukan kebakaran ecek-ecek, itu kebakaran besar. Besar gitu. banget itu. Terus kemudian tur mungkin sementara dihentikan. Iya, karena kan yang kuncinya udah nggak ada. Terus siapa yang mau bertanggung jawab membawa boneka Annabelle? Siapa lagi yang mau? Tapi boneka Annabelle-nya sekarang ada di mana dong? Nah, kalau Dan meninggal. Iya, setelah si Dan hilang itu si boneka Annabelle dia dilaporkan hilang, Pak. Hilang beneran. Iya, hilang kan tadi beneran, kan yang gue bilang kan hoax tuh. Iya, si Dan ngasih tahu ke masyarakat bahwa si boneka Annabelle masih ada. Nah, setelah si Dan udah meninggal dunia, si boneka ini kabur, Pak. Kayaknya kabur ya. Tapi hilang, Pak. Si bonekanya hilang. Jadi masih belum diketahui di mana ya, Cok. Ya, ini kemarin pas saya baca ya. Sekarang mungkin udah ketemu lagi mancing gitu di mana si bonekanya. Mancing nyawa. Iya. Nah, setelah si Dan meninggal, nah itu update paling baru Pak, bahwa si bonekanya itu hilang. Jadi sekarang beneran tahu nih. Iya, sekarang beneran hilang. Cuman mungkin pas video ini udah naik, mungkin si bonekanya udah ketemu lagi. Cuman ya sejauh ini yang saya tahu si bonekanya itu udah hilang Pak. Gue gak ngerti sih kalau misalnya ternyata hilangnya karena ada yang nyuri gitu misalnya. Mau aja lagi ya. Mungkin apa yang ada di pikiran lo, nyuri benda-benda bertuah yang terkutuk tuh apa gitu. Tapi kan mungkin dia ngelihatnya, boneka bagus nih buat anak saya. Lanjut dong cerita film Conjuring. Tiba-tiba ada Annabelle No Way Home. Kan udah Spider-Man dong. Tapi kan Annabelle ada yang series terakhirnya apa? Annabelle Coming Home. Coming Home ya. Pulang lagi ke rumahnya. Ya itu sih maksudnya kayak sebuah boneka yang harusnya tidak kita anggap nggak serem dan nggak berbahaya, ternyata bisa sampai
seterkenal itu Makan korban pula. memakan korban, mengancam banyak nyawa, sampai ada filmnya. Bayangin, dari boneka bisa jadi film, War. Nah sekarang pertanyaannya gini, War. Kalau lu tiba-tiba suatu hari di umur lu yang udah cukup dewasa ini, Iya. dikasih kado. Aduh jangan dong, jangan saya gak mau boneka Annabelle Pak. Saya gak mau boneka serem itu di kamar saya. Hidup saya pun udah lumayan horor. Ini gak usah ditambah lagi, udah jangan. Tapi ya kalau misalkan gue dikasih kado Annabelle gitu kayaknya menarik bancuan. Bancuan. Nanti saya buka live tour sendiri ya. Buka museum sendiri ya. Yang mau datang nanti boleh ke sini ya. Tapi kalau kalian sendiri gimana guys? Kalau Annabelle ada di tempat kalian atau ada tour deh ke kota kalian. Oke, kalau misalkan mau tour di mana? Oh, gedung DPR. Kira-kira kalian bakal berani datang apa enggak tuh buat lihat? Kebetulan juga lagi hilang lagi Bang. Iya, pas hilang kan, jangan-jangan dibawa kemari. Hati-hati, kalian pas tidur bisa ada boneka Annabelle. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini tentang boneka Annabelle. Iya. Semoga cukup ya buat kalian ya. Semoga gak ketemu ya. Iya, semoga jangan Kebetulan ketemu di lagi kolong. hilang. Ya udah ada enggak ya? Ada sih. Gak ada ya? Ada colokan, War. Takut. Oke, gue Juan. Gua Anwar. Kita berdua pamit dari Another Podcast. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ikuti terus petualangan kami Mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di di Another Another Side.